baik dicatat pahala, direalisasikan tuh niat dilipat gandakan, minimal 10 kali lipat pahalanya. Banyak orang yang masuk surga nanti ternyata bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Kalau kalian lapar, kata Allah, minta makan sama aku, bukan sama pemerintah. Berapa besarnya dosamu? Yakinlah ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Dan tidak ada keburukan di dalam Islam yang melebihi keburukan orang-orang yang sangat buruk kepada Allah dan sangat buruk kepada hamba Allah. Semua beriman, semua saleh, semua soleha, semua sujud kepada Allah. Tak satu pun yang bermaksiat. Orang yang berniat beramal soleh, baru niat dicatat pahala. Siapa yang berniat menghafal Al-Quran, kata Rasulullah, lalu dia mati sebelum menjadi hafiz Al-Quran, sebelum hafal Al-Quran sudah mati, baru niat, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu niat pergi haji umroh, langsung dapat pahala haji umroh. Niat gak? Coba yang niat berangkat haji umroh, katakan coba. Yang niat berangkat haji umroh sekeluarga. Belum angkat kaki, Pak, angkat tangan. Ini gratis, Pak. Nggak bayar, Pak, takut kali bayarnya. Nah, semoga yang angkat tangan dapat pahala haji umroh semua, amin. Ya Allah berangkatkan haji umroh juga, amin. Yang nggak angkat tangan berangkatkan juga, kasihan. Niat baik dicatat pahala, direalisasikan tuh niat dilipat gandakan, minimal 10 kali lipat pahalanya. Beda dengan orang berniat maksiat, niat dosa. Nanti malam kita party yuk, aku bayarin. Datang ya. Belum dicatat dosa, Pak. Ketika dia buat itu maksiat, malaikat atid keluarkan kalamnya, mau dicatat itu dosa, ditahan sama Allah. Baca di kitab Fadilah Sedekah itu pada. Ada di sini. Disuruh tunggu sama Allah, wait, tunggu sebentar. Berapa lama? 6 saat. Kurang lebih 6 jam, kata Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Itu Allah suruh tahan tangannya malaikat atid untuk mencatat dosa. Tunggu sebentar, mungkin hambaku tak lama lagi bertaubat. Kalau bertaubat, setelah 5 jam kemudian dia bertaubat. Tak jadi dicatat. Hebat gak, Pak? Jadi kalau Bapak Ibu ini minta maaf ya, pengen betul masuk neraka. Nah, saya bagi nasihat ya. Cobalah rubah cita-cita itu. Karena cita-cita untuk masuk neraka itu nggak semudah yang dibayangkan, Pak. Susah. Antum mau masuk neraka, tapi masih sering ke masjid. Masih sering istighfar, masih sering sedekah, masih sering senyum sama orang. Masih baik, masih cium tangan orang tua mau pergi. Masih ada rasa kasih sayang di hati. Aduh, Allah itu sering kali gara-gara satu kebaikan hambanya, Allah ampunkan semua dosa. Beda dengan manusia. Manusia ini kadang-kadang gara-gara satu keburukan kita, kesalahan kita, dia hapus semua kebaikan kita, Pak. Seorang pelacur gara-gara ngasih minum anjing aja, Pak. Itu hadis sahih. Allah suka dengan kebaikan itu. Allah ampunkan dosanya. Allah beri hidayah jadi wanita soleh. Maka aku heran lihat ada orang yang ngaji, tugasnya mengapir-ngapirkan orang, masukkan orang ke neraka, Pak. Itu marah Allah itu, Pak. Kok kurang ajar kali kau ya. Ini hambaku, kekasihku semua, ini kesayangan aku ini. Kata Allah. Ini kesayangan aku nih, aku masukkan dia ke surga. Kenapa kau masukkan dia ke neraka? Tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Itu tugas kita. Jadi kalau masuk surga itu mudah. Loh kok mudah? Kok pede banget deh ngomong masuk surga? Allah yang bilang. Nanti banyak orang masuk surga itu bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba lagi dengar ceramah, coba buat niat baik-baik. Aku kalau ada duit nih, aku bangun masjid. Langsung, pas terbesit itu niat, langsung dapat pahala bangun masjid. Bayangan tuh, Pak. Keluar rumah nih, mau pergi sekolah. Niatnya bukan pergi sekolah saja. Aku mau absus salam, ketemu orangku sebar salam. Kalau ada duri di jalan aku bersihkan. Kalau ada kotoran aku buang. Kalau ada nenek buta mau nyebrang, aku bantu nyebrang. Satu amal, tapi pahalanya banyak. Ya, makanya niat itu pertama, Pak. Orang puasa Ramadan nanti kalau tak ada niat, tidak ada catat pahala, Pak. Rukun puasa itu niat dulu, Pak. Niat.
Banyak orang yang masuk surga nanti ternyata bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Ya Pak ya. Allah Maha Baik. Betul-betul Maha Baik Allah itu. Sempurna kebaikan Allah. Ya. Cuma kita tak kenal Allah, itu masalahnya. Hari-hari sibuk dengan manusia, sibuk dengan teman, sibuk dengan anak istri, sibuk dengan suami, sibuk dengan ternak-ternaknya. Orang kalau sibuk dengan keluarganya, dia akan mengenal sifat keluarganya. Orang yang sibuk dengan teman-temannya akan mengenal sifat teman-temannya. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah akan mengenal sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu Maha Baik. Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Orang tak lihat, orang tak dengar, orang tak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Allah dengar nggak? Dengar. Maka kalau yakin dengan sifat ini Pak, datang sifat takwa. Tidak ada orang tapi Allah lihat. Yakin Allah yang Maha menciptakan, memelihara dan memberikan rezeki ke seluruh ciptaannya. Kalau kita yakin masukkan ke hati itu sifat Asmaul Husna itu, maka akan datang sifat tawakal kepada Allah. Tidak boleh meragukan rezeki ini ya jamaah, saya kasih tahu ya. Kalau kalian meragukan rezeki, berarti kalian meragukan janji Allah. Itu dosa Pak. Allah telah berjanji akan menjamin rezeki makhluknya, hambanya yang melata, yang berjalan, yang terbang, yang di dalam air. Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Yang ngasih makan siapa? Kalau habis beras di rumah minta nasi sama siapa? Minta beras sama siapa? Tetangga. Minta sama siapa? Allah. Maka Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Kalian semua lapar. Illa man at'amtuhu. Kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku beri kalian makan. Jadi memberi makan ini bukan bertanggung jawab pemerintah Pak. Saya bingung juga kalau pemerintah mau ngasih makan gratis rakyat Indonesia. Itu keputusan konyol dan sebuah ide yang tidak dilandasi dengan agama itu. Ngasih makan itu tugas siapa Pak? Allah. Nabi Sulaiman itu kaya raya Pak. Saking kayanya Nabi Sulaiman itu kerikil di halaman istananya Nabi Sulaiman itu bukan ke batu kerikil Pak. Itu mutiara yang berkualitas tinggi. Disuruh itu jin-jin itu menyelami lautan, ambil mutiara terbaik. Itu ditabur di halamannya. Ini kan wangi masjid kan, tapi kan ditaburkan minyak wangi kan pakai kasturi kijang ini. Wangi ini masjid ini, Masya Allah. Dulu kerajaan Nabi Sulaiman dikumpulkan atar terbaik, parfum terbaik, dipanggil burung-burung. Kata Nabi Sulaiman, kau celupkan sayapmu ke dalam bejana ini, kemudian burung itulah yang terbang mengitari kendaraan. Bikin wangi satu kerajaan. Saking kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, satu hari dia minta izin kepada Allah. Ya Allah, boleh enggak izinkan aku untuk berkhidmat, memberi makan gratis, memberi makan seluruh ikan di laut. Minta izin untuk ngasih makan ikan di laut. Kata Allah, ya Nabi Sulaiman, itu kerjaanku, tidak usah kau ikut campur. Tapi izinkan aku untuk memberi makan ikan-ikan di laut. Nah, tidak ada orang pernah ngasih makan ikan kecuali Nabi Sulaiman. Dikumpulkan makanan, menggunung tinggi makanan. Maka diundanglah ikan-ikan itu datang untuk makan. Meloncat satu ikan besar di dalam laut. Ikan nun, ikan paus besar. Dia lahap semua makanan yang disiapkan untuk seluruh ikan itu. Kemudian ikan itu berkata kepada Nabi Sulaiman, hai Sulaiman, gara-gara engkau berkurang jatah makanku hari ini. Paham, Pak? Kalau kalian lapar, kata Allah, minta makan sama aku, bukan sama pemerintah. Minta makan sama siapa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua bertelanjang, illa man kasautuh, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaqsuni uksikum, mintalah pakaian kepadaku, aku beri kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laila wan-nahar, kalian berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, akulah yang memberikan ampunan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni,
aghfir lakum. Minta ampun sama aku, kata Allah. Aku ampuni kalian. Kalau kita minta ampun, pasti Allah ampunkan. Banyak dosaku Ustaz, Bang, banyak dosaku. Berapa banyak dosamu? Ampun Allah lebih banyak lagi. Berapa besarnya dosamu? Yakinlah ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Oh, sebesar langit dan bumi. Lebih besar ampunan Allah. Jangan pernah kau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh nih kalau yang bertaubat minta ampun nih. Allah kayaknya enggak ampunin. Itu sangka buruk sama Allah. Tidak ada kebaikan di dalam Islam yang melebihi daripada kebaikan orang yang sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah, dan tidak ada keburukan di dalam Islam yang melebihi keburukan orang-orang yang sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba Allah. Ini iman nih Pak ya. Kita bicara iman ini. Maka Allah katakan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadaku dan memberikan mudarat terhadapku. Akulah yang memberikan manfaat dan mudarat. Ya, tidak ada yang bisa beri manfaat dan mudarat selain Allah. Seandainya seluruh manusia dari awal, orang pertama sampai manusia yang terakhir, dan jin, bukan hanya manusia, semuanya beriman kepadaku, kata Allah, memiliki hati yang bertakwa, hati yang terbaik seperti hatinya para nabi, seperti hatinya para sahabat radhiyallahu an, hatinya wali-wali Allah. Semua beriman, semua saleh, semua soleha, semua sujud kepada Allah, tak satu pun yang bermaksiat. Seluruh manusia dan jin taat kepadaku. Niscaya tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Seandainya seluruh manusia bermaksiat kepadaku dan jin dari awal sampai yang terakhir. Semua durhaka, semua tak percaya kepada Allah, semua bermaksiat kepada Allah. Semua kafir, 100%, tak satu pun beriman. Tak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun, kata Allah.